Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita akan menyaksikan, kita akan sama-sama melihat, mendengarkan bahwa Allah menunjukkan, memberikan hidayahnya. Kita akan menyaksikan ada di antara kita yang akan memeluk agama Islam. Kita akan bertambah saudara seiman. Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu di sini yang bernama Bapak Kevin Sahel Amor Lolin JK. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan semoga prosesi syahadatnya ini nanti berjalan dengan lancar, istiqomah dengan keimanannya, dan semoga Allah mudahkan dalam mempelajari agama Islam dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Selanjutnya, salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu semua, ini adalah sebuah kabar gembira dan sesuatu yang sangat baik. Maka yang namanya kebaikan ini tidak boleh kita tunda-tunda, sebaiknya kita segerakan. Oleh karena itu, langsung saja dalam acara syahadat atau prosesi mu'alaf ini dipimpin langsung oleh Buya Dr. Elva Henry Mukhlis MA, yang mana beliau ini adalah diantaranya yang pertama Ketua Umum DPP Dewan Pimpinan Pusat DAI Rantau Minang, disebut juga Daram, dan juga beliau adalah Mudir Pondok Pesantren Ibnu Qasir Yayasan Abu Syifa Jonggol. Langsung saja acara ini dipimpin oleh Buya Elva Henry Mukhlis. Kepada Buya Elva kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, kabar gembira yang luar biasa ketika ada orang yang berpindah keyakinan dari keyakinan mereka kepada keyakinan yang Allah turunkan, dari agama mereka kepada agama yang Allah turunkan, dari sikap kesyirikan kepada ketauhidan. Maka ketika bersahadat itu gegerlah alam. Ya, malaikat mendoakan. Ya. Kalau betul-betul karena Allah dia itu masuk Islam, dari hati masuk Islam, bukan karena macam-macam, bukan karena duniawi, tapi karena Allah dia masuk Islam, karena kesadaran masuk Islam sesuai dengan pernyataan ini, maka malaikat pun mendoakannya. Ya Allah, kata malaikat, semua dosa-dosa yang lu ampuni ya Allah, hilangkan semuanya ya Allah, kata malaikat. Bagi dia lembaran baru, seperti bayi baru lahir. Ya, bayi baru lahir tanpa dosa, tanpa noda. Allah tidak pandang dulu kita agama apa, siapa kita, Allah tidak pandang. Allah pandang sekarang dan akan datang. Jadi kita juga bersyukur bertambah satu lagi orang mengikuti Allah dan Rasulnya, memeluk agama Allah Rasulnya, bertambah lagi. Kita bangga, kita senang. Tentu yang paling berbahagia adalah Kevin sendiri, ya, yang dengan kesadaran meninggalkan keyakinannya, agamanya, dan masuk Islam karena mengakui bahwa Islam itu adalah agama yang Allah ridhoi. Bapak Ibu semua, ini di samping saya tuh Buya Doni, beliau Wasekjen DAI Rantau Minang. Ini Buya Saiful Anwar, beliau adalah pengurus Departemen SDM-nya Daram.
Ya, nah ini hadir menyaksikan semua, Bapak Ibu semua hadir juga. Ya, ini kita proses ini bukan main-main ya, bukan main-main, ini legal ini. Makanya pakai surat pernyataan. Ya, nanti atas nama Daram akan menerbitkan sertifikat keislamannya dan berlaku untuk merubah semuanya. Ya, merubah KTP-nya, merubah segala macamnya berlaku itu bisa. Kalau mau dirubah kan bisa. Dan nanti kita akan daftarkan ke pihak-pihak yang perlu didaftarkan. Ya. Yang terpenting adalah pegangan bagi Kevin sendiri. Pegangan bahwa hari ini, tanggal ini kita telah bersahadat. Ya, ini saksinya, ini sertifikatnya sudah ada. Masalah itu kan soal yang mudah. Bersahadat itu kan mudah, nggak sulit kan. Yang penting adalah hati meyakini bahwa kenapa berpindah ke Islam, ini yang penting dulu. Kira-kira Kevin ini kenapa masuk Islam? Kalau saya tanya ya, kenapa? Karena keyakinan sendiri, Ustaz. Karena setelah kejadian itu hati saya lebih nyaman aja. Kenapa? Kayak lebih tenang gitu daripada sebelumnya dengan keyakinan saya. Waktu itu kan sempat saya pindah pekerjaan mutasi. Mutasi saya. Waktu itu saya pindah keluar kota. Ya. Dan waktu itu saya masih ingat tahun kemarin itu pas saya ulang tahun, saya dimimpi kakek saya. Kakek saya kan muslim karena papa pindah. Oh, kakeknya muslim. Kakek saya muslim, nenek muslim, tante-tante muslim dari papa. Tapi papa pindah ke non. Oh, papanya pindah ke non. Ya. Setelah itu kejadian malam, aku dimimpiin sama kakekku dan kita sholat bareng. Dan habis itu aku coba tanya tante, katanya alhamdulillah. Ya, habis itu aku coba belajar sedikit-sedikit. Aku belajar dari Google, internet. Tapi lama-lama kayak aku yakin aja dengan apa yang aku ajarin sekarang. Jadi belajar Google tentang Islam ya. Tapi sudah mulai belajar ngaji belum? Baca Quran belum ya? Tapi kalau untuk sholat kemarin sudah. Mulai belajar juga? Kemarin ikut sholat cuma saya paling belakang, paling ngikutin dari depan. Oh, iya. Untuk masuk Islam itu pertama kan keyakinan hati dulu ya. Apa keyakinan hati apa? Agama itu memang banyak. Kita akui kok agama itu banyak. Tapi Allah sendiri, pencipta alam ini mengatakan, berfirman di kalamnya, di Qur'annya, Inna dina indallahil Islam. Agama yang aku turunkan cuma Islam, kata Allah. Itulah agama semua nabi. Mulai manusia pertama, Nabi Adam, Islam. Semua nabi Islam, termasuk Isa itu juga Islam. Isa juga Islam. Kita bisa buktikan dia Islam. Semua nabi Rasul Islam semuanya. Dan agama yang Allah ridho, yang Allah turunkan cuma Islam itu. Surah Ali Imran ayat yang ke-19. Ayat 85 ditegaskan, barang siapa yang mencari agama lain selain Islam ditolak, tidak terima Allah. Walaupun negara melegalkan ya. Negara melegalkan 6 agama, legal. Mereka boleh berkiprah sesuai keyakinan masing-masing kan. Dan kita hormati. Kita nggak boleh caci maki, nggak boleh. Kita nggak boleh hina mereka. Tapi Allah menyuruh kita untuk mengambil agama yang Allah turunkan, itu Islam. Dan itu yang pertama dulu paham ke hati kita. Bahwa Islam itu agama yang Allah turunkan hanya itu. Ya, kita bisa buktikan nanti. Dan kitab suci yang Allah turunkan ada 4. Ada namanya Taurat ke Nabi Musa, ada namanya Zabur ke Nabi Daud, namanya Injil ke Nabi Isa, Quran ke Nabi Muhammad. Keempat ini Islam semuanya. Injil yang ke Isa itu Islam, agama tauhid. Isa, ya Injil itu Islam. Tapi Injil yang mana? Yang ke Nabi Isa itu yang aslinya. Yang salah mana ada lagi kan? Ya. Nah. Satu-satunya kitab suci yang Allah turunkan yang 4 itu yang ada cuma Qurannya lagi. Yang lain tuh Allah himpun isinya Quran semua. Quran itu semua, yang lain ada lagi. Dipastikan tidak ada. Makanya nggak sedikit ribuan jutaan yang hafal Quran kan. Tapi ada nggak yang hafal Injil? Kalau ada saya taruhannya, saya murtad saya taruhannya. Itu taruhannya saya. Kalau ada yang hafal Injil, saya murtad saya. Kenapa? Pasti nggak ada. Pasti tidak ada. Kenapa nggak ada? Karena dia berubah terus. Karena sering berubah
setiap cetak ada berubah. Nah, kalau dia hafal yang mana? Injil yang mana hafalnya? Kalau yang asli pasti nggak hafal. Kenapa? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Yang asli itu bagaimana mungkin ada hafal kan? Nggak mungkin hafal. Ya asli nggak ada. Nah, isinya itu sebagian masuk ke Quran. Makanya itu yang harus diyakini dulu ya. Di Kevin masuk agama ini dengan keyakinan ini yang benar. Itu aja. Dan kitabnya Quran. Dan ada kitab yang lain. Tanya aja. Quran sedunia kan sama nggak? Ada nggak 2 Quran ke Quran? Hah? 1 cuma kan? Tapi Injil banyak nggak macam-macamnya? Hah? Sama nggak Injil Indonesia Injil dengan Amerika? Nggak kan sama. Kok beda? Padahal yang turun cuma 1 ke Nabi Isa. Jelas, itu aja jelas kan? Di Injil itu dikatakan Isa itu anak Maryam, bukan anak Tuhan. Bukan Allah. Hah? Jelas. Ah, ini yang perlu pertama kali camkan dulu. Camkan ke hati, ya. Camkan ke hati bahwa agama itu memang Islam yang Allah turunkan. Ya, yang lain itu agama Allah. Allah tahu banyak, tapi yang Allah turunkan cuma 1. Dan alhamdulillah Kevin sudah hari ini siap ya, siap untuk masuk ke Islam, agama yang Allah turunkan itu. Alhamdulillah, itu namanya hidayah namanya. Apa namanya? Hidayah. Kalaupun nanti setelah Islam ini mau nikah sama Muslim itu soal nomor 3, nomor 4 itu jangan pertama. Jangan. Kebanyakan yang saya alami begitu. Kenapa masuk Islam? Karena mau nikah. Saat nikah harus masuk Islam. Itu nggak benar. Nggak betul itu. Berarti masuk Islam bukan karena hati. Bukan karena keyakinan, tapi karena mau nikah. Ini yang perlu kita luruskan. Kalaupun ada niat nikah nanti, itu soal lain. Hah? Kalau bisa, saran saya jangan nikah sekarang malah. Kalau bisa, mantapkan imannya dulu. Mantap iman dulu, udah bisa ngaji, sholat, udah semuanya, menjadi muslim yang baik dulu, baru nikah kemudian. Baru hebat. Itu, ya. Jangan karena nikah, jangan. Saya banyak mengalami, banyak sekali yang saya alami. Ya, masuk Islam udah selesai. Hanya untuk syarat doang. Syarat aja, udah nikah, udah dia pindah lagi ke agamanya. Oh, banyak itu kasusnya. Nah, saya menginginkan Kevin jangan begitu. Rugi sendiri. Kata kita nipu orang kan, tapi nipu diri sendiri. Nah, gitu. Nah, jadi alhamdulillah ya, pertama Kevin harus yakinkan ke diri kita bahwa Kevin berpindah ke agama Allah ini, agama yang Allah turunkan, kitab yang jelas asli murni. Mulai dia turun sampai kiamat pasti itu terus, nggak ada berubah. Tidak akan berubah dia. Turunnya bahasa Arab, sampai kiamat dia akan bahasa Arab. Tidak akan ada duanya Quran, tidak ada. Kalau ada 2 pasti palsu. Sedunia sama. Nah, sementara Injil yang ke Nabi Isa itu berbahasa apa? Bahasa apa dia? Awalnya pasti bahasa rumpun bahasa Arab juga kan? Rumpun bahasa Arab juga kan? Kan Ibrani ya? Ibrani kan rumpun bahasa Arab juga. Tulisan Arab juga kan? Ada nggak sekarang itu? Nggak ada lagi. Nah, udah bermacam-macam ahli bahasa. Logikanya, untuk mengakui KTP itu asli, ada aslinya, terus ada kopinya. Untuk mengakui kopi itu aslinya, mana aslinya gitu? Ini kopinya loh. Mana aslinya? Ini aslinya, cocokin. Kopi sama asli, cocokin. Cocok, ini baru asli. Pertanyaannya, Injil yang sekarang tuh macam-macam itu, kan beda-beda tuh. Saya yakin antara satu Kristen, Katolik, Protestan pasti beda Injilnya. Sama nggak? Pasti beda, nggak sama. Kalau beda, yang mana yang Allah turunkan? Ya kan? Coba pikir. Nah, kalau beda, kok masa beda sih? Yang mana Allah turunkan? Ada nggak berbahasa seperti yang Allah turunkan? Nah, jadi yang pertama adalah, ini yang penting ya, tanamkan ke hati, masuk Islam itu karena hati mengatakan Islam itu agama yang Allah turunkan. Hanya itu. Dan semua Nabi agamanya Islam itu. Dan kitab yang Allah turunkan ada 4. Taurat ke Nabi Musa. Zabur ke Nabi Daud. Injil ke Nabi Isa. Quran ke Nabi Muhammad. Dan 3 itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang 3 itu. Dan isian 3 itu masuk ke Quran semuanya. Ya. Nah, diyakinkan bahwa Islam adalah agama yang Allah turunkan dan itulah yang Allah akui kebenarannya. Nah, soal orang beragama lain silakan itu urusan hak masing-masing dan kita menghormati. Kita nggak boleh hina, nggak boleh caci maki, nggak boleh. Oh hina, mereka nggak urusan, mereka pilih hina. Ya, nah, kita pilih agama yang Allah turunkan. Itu ya. Jadi kenapa masuk Islam? Karena saya meyakini itu agama benar. Itu baik sisi Nabi Rasulnya, baik sisi kitab sucinya masih murni. Itu. Ya,
Adapun karena nikah itu jangan nomor 1 ya. Kalaupun ada terbesit di hati, tapi itu singkirkan segera. Singkirkan. Soal nikah nomor sekian. Jadi enggak tuh takdir Allah. Tapi maksud Islam harus. Gitu. Maksudnya harus. Mau jodoh saya ini mau enggak itu urusan Allah nanti. Banyak orang yang udah tunangan sekian tahun, tahu-tahu nih gagal kan ada juga kan? Berarti bukan jodoh kita, itu aja intinya. Tapi masuk Islam hanya sekali. Jangan sampai keluar lagi. Masuk sekali sampai mati di Islam. Itu harus tekadkan begitu ya. Soal nanti yang bimbing itu banyak bimbing. Ya, banyak bimbing ya. Terus setelah keyakinan itu udah mantap, bikin pernyataan ini untuk saya pegang pernyataannya bahwa dia masuk Islam bukan karena dipaksa oleh siapapun dan karena kesadaran sendiri dan siap menanggung risiko apapun. Nah itu ya. Kita hanya membimbingnya saja. Membimbing Islam dan itu merupakan dari diri sendiri keinginannya. Dan poin kelima nih penting nih. Poin kelima apa? Segala sesuatu mengenai akibat atas diri saya dalam tindakan ini adalah menjadi tanggung jawab saya sendiri dan tidak melibatkan pihak orang lain. Nah itu. Ini yang saya pegang ini. Ya karena kita sifatnya membimbing ya. Membimbing bukan memaksa orang Islam. Islam nggak boleh juga. Islam nggak boleh juga memaksa orang. Islam mengatakan la ikraha fiddin. Tidak boleh maksa orang masuk Islam. Islam nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau masuk kita terima dengan senang hati. Pertama saudara kita. Gitu ya. Kita nggak ada paksaan. Kita nggak ada Islamisasi itu nggak ada di Islam. Tapi mungkin agama lain punya. Tapi kita nggak punya. Ya. Nama aslinya adalah Kevin Sahail tuh Sahel. Oh Sahail ya. Nama aslinya Kevin Sahail Amor Lolin JK atau apa tuh? Julianto Kudamasa. Dari suku mana? Oh dari Ambon. Ambon ya. Lahir di Depok 27 Juni 2000 ya. Agama sebelumnya Kristen Protestan ya. Insyaallah pada hari ini Sabtu 3 Mei 2025 pukul 8 pagi kita akan melaksanakan syahadat ya. Bertempat di kantor Daram ini. Kantor Elfa Wisata, kantor Daram di sini. Ya. Ini sudah pernyataan sudah ada. Terus satu lagi untuk Islam itu di samping pernyataan, di samping keyakinan harus disunat. Sunat. Benar sunat. Bisa lihat nggak? Bisa lihat nggak? Benar cukup bisa lihat nggak? Benar. Saya lihat. Ya udah. Lihat belum? Nggak mungkin dong kita lihat ya. Tapi pasti ya. Tahu belum? Lihat belum? Belum lihat aja. Tapi pasti nih. Pasti Pak Ustaz. Jangan nanti menipu diri sendiri. Tidak. Ya ya. Dari 6 SD. Kelas 6 SD. Oh, dari kelas 6 SD udah sunatan ya. Tapi emang gitu sih, teman saya juga orang Kristen, anaknya 3 sunat semua. Iya, ya kita itu syaratnya. Nah, kalau seandainya belum sempat sunat, harus sunat. Ustaz kan kami udah gede, pakai kampak. Pakai laser. Karena itu syarat, nggak bisa enggak. Itu syaratnya harus. Nah, kenapa Islam wajibkan sunatan untuk kebersihan? Makanya agama sekarang tuh kan agama apapun dia sunat sekarang kan. Kenapa? Bersih. Ya, kan tahu bedanya kan? Dulu kita kan sunatan itu kalau kita pipis pasti ada tinggal di situ dia. Tinggal kan kita diginiin pasti ada putih-putihnya. Pasti itu. Itu kan karatan. Itu kan enggak sehat ya. Nah, bakteri kan? Ada yang dipotong ujungnya diginiin, itu dijahit. Nanti kalau ketika kita pipis kan langsung keluar kan? Begitu Islam mengajarkan. Bersih kan? Bersih. Makanya beda kalau agama lain dia sunatan semata-mata untuk kebersihan, untuk kesehatan. Kalau Islam tidak. Islam kenapa sunatan? Itu wajib Islam, syarat Islam harus sunatan. Nah, itu syaratnya. Wajib. Kalau enggak sah Islamnya. Nah, enggak sah Islamnya ditambah dengan manfaatnya apa? Untuk kesehatan, untuk kebersihan. Itulah Islam mengajarkan, Masya Allah. Hebat kan? Mengajarkan 5 kali sholat 5 waktu sehari semalam. Kenapa 5 waktu? Kenapa? Kan pakai wudhu kan? Wudhu kan bersih nggak? Bayangkan, sebelum kita wudhu, kita pipis dulu, namanya istinja namanya. Pipis, bersihkan bersih-bersih, baru kita wudhu, cuci, basuh.
Ini diajarkan ya, diajarkan nanti. Setelah bersih, kalau kita habis junub malam, habis berhubungan suami istri, ya atau wanita habis menstruasi, dia mandi wajib, menghilangkan najis, menghilangkan untuk bersih juga. Islam itu agama kebersihan, itulah Islam. Makanya banyak kawan-kawan kita yang mu'alaf itu yang dengan akal yang cerdasnya dia berpikir, oh Islam yang tepat nih. Akidahnya benar, kitab sucinya masih murni, ya. Nah, Nabi Muhammad, kayak beliau turun Quran, dia buta huruf kan, tapi dia tahu paham segala-galanya. Allah memberikan ke dia pemahaman itu kan. Nah, Masya Allah. Jadi udah sunatan ya? Ini usah lihat ya. Saya tadi kalau ragu tadi mau saya lihat tadi. Kalau ragu jawabannya saya lihat, mesti lihat lu mana lihat. Saya lihat. Ya. Ini kalau udah yakin udah saya lihat ya. Udah yakin udah pasti ya, udah jamin ya. Jamin Ustaz. Udah pasti ya. Soalnya itu enggak usah nanti percuma aja Islamnya kan. Nah, terus satu lagi mandi wajib. Sudah mandi wajib belum tadi? Belum ya? Nah, nanti. Itu wajib itu. Berniat di hati, mandi wajib menghilangkan semua kotoran najis semuanya di diri kita hilangkan, mandi wajib. Itu niatnya. Niatnya mandi wajib karena masuk Islam. Ya. Mensucikan diri lahir batin. Nah, kita benar-benar enggak main-main. Gitu ya. Dari ujung rambut basah semua, semuanya harus basah semua. Jadi ketika masuk Islam wajib mandi. Ya, ketika mati pun dimandikan. Nah, gitu. Ketika kita berhadas besar, ya, habis berhubungan suami istri atau wanita habis menstruasi kan wajib mandi juga. Wajib mandi. Nah, Islam mengajarkan mandi wajib. Pertanyaan saya adalah, ada nggak agama lain wajib mandi? Nah, coba. Habis menstruasi ada nggak wajib mandi wanita itu? Tidak. Laki-laki habis berhubungan mandi wajib nggak dia? Tidak. Tapi Islam mengajarkan. Ini saja bukti agama dari Allah. Wajib mandi semua. Habis melahirkan nifas wajib mandi semua. Wajib ya. Mandi, sholat nggak asal sholat kita. Ya. Jadi pertama yakin di hati ya. Ramah benar yang kita masukin dan berjanji sama diri sendiri, sama Allah, nggak akan benar lagi. Itu. Nanti ujian banyak biasalah, ujian itu biasa itu. Ya, ujian biasa. Orang naik kelas itu ada ujian kan? Semakin sekolah tinggi dia semakin banyak ujiannya kan? Itu biasa wajar itu. Ya, nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi pernyataan ketika sunatan sudah, keempat yang belum lagi mandi wajib belum ya. Nanti habis ini nanti sampai di rumah mandi wajib ya. Niatkan dari hati, ya Allah saya mandi wajib ya Allah. Mandi wajib, meninggalkan keyakinan yang lama, meninggalkan semua najis saja semua, junub semuanya kita mandi wajib. Bayangkan orang Islam itu menstruasi mereka tidak boleh masuk masjid. Betul nggak? Hanya sekali tidak boleh masuk masjid dia. Karena suci, kesucian kan? Suci kan? Kita habis berhubungan suami istri kan junub namanya itu, ada sebesar kan? Kita takut masuk masjid, walaupun ada mengatakan boleh ya. Nah, ini sekian puluh tahun kita tidak punya wajib. Hah? Gimana tuh? Coba kita pakai akal yang sehat kan? Hanya Islam yang mengajarkan mandi wajib itu. Orang junub nggak boleh masjid kalau junub. Nah, junub gitu juga. Ya. Berhubungan. Kalau mandi wajib. Itulah mandi wajib itu. Di mandi wajib itu, ya, mandi wajib itu mensucikan dari lahir batin. Ya, itulah mandi wajib, membersihkan dari hadas najis itu gunanya. Tapi kalau hanya kentut, ya, hanya pipis itu hanya wudhu doang. Di wudhu itu mensucikan dari hadas kecil. Tapi kalau mandi dari hadas besar, habis hubungan suami istri, terus habis kita mimpi, kan pernah mimpi ya, mimpi terus keluar mani kan, itu wajib mandi di Islam. Nah, wajib mandi di Islam. Gitu ya. Untuk nama, apakah nanti setelah Islam mau diganti atau nama ini aja? Nggak masalah sih sebenarnya. Nama ini nggak apa-apa, nggak masalah. Diganti. Diganti lebih bagus. Tapi saran saya, diganti untuk nama kesehariannya. Panggilan keseharian nama Islamnya ada. Tapi untuk surat saya rasa nggak apa-apa ini aja. Karena menyangkut banyak yang dirubah kan. Saran saya nggak usah dirubah. Nah, nanti bank kan juga banyak itu. Di banknya, di segala macamnya, SIM surat menyurat kan banyak. Saran saya nggak usah dirubah. SIM kan banyak tuh, repot urusannya kan. Ya, menurut saya nama tetap ini aja. Nggak masalah. Nggak masalah nama ini aja ya. Nah, cuma nanti kita memberikan nama panggilan Islamnya ada. Nah, ya,
namanya. Kira-kira apa namanya? Pengen Apa namanya bagusnya? Yang kita berikan ke dia. Teman saya waktu itu Kian Hong kan Cina jadi Rudi Gunawan. Ini sekarang bagus Ustaz. Ya, Sholatnya intinya nama-nama Islam lah. Nama Islami itu hanya ada nama panggilan setelah Islam itu aja. Ya, mau dipakai mau enggak urusan lain. Karena kata Nabi, nama itu adalah doa. Nama itu doa kata Nabi kan. Setiap orang manggil kita dengan nama itu kan doa. Ya, orang doakan kita kan, makanya perlu nama yang baik. nama nabinya Yusuf. Yusuf itu ganteng. Ini ganteng nih kan? Ah, ini ganteng ini. Orang ganteng nih. Ada calonnya nggak nih? Siapa calonnya? Ada namanya di sini. Nah, pasti ada biasanya itu. Tapi saran saya itu aja. Saran saya adalah jangan karena nikah. Nah, itu aja saran saya itu aja. Ya, betul-betul karena dari Allah dapat hidayah, ingin masuk ke yang benar. Nanti baru setelah itu baru kita nikah. Mau tahun depan, mau 2 tahun lagi silakan aja. Kalau bisa mantapnya sebelum baru nikah. Mantap dulu Islamnya dulu. Belajar ngaji dulu, ya. Kemudian sholat dulu. Udah biasa lah, udah masuk ke masjid, udah biasa. Udah Islam, nanti udah mantap Islamnya, baru nikah. Nikah tuh mudah kok. Nikah tuh mudah, ya. Ini kalau mau belajar tuh. Nikah udah mau belajar bukan? Bisa juga. Nikah itu sebenarnya bisa juga. Ya. Sepertinya ada nih calonnya nih. Sini aja ya, siapa yang muda di sini? Ini nampaknya muda. Seperti ini nampaknya. Aku aja dah. Aku aja. Sepertinya muda ini Pak yang kecil. Ya betul tuh, karena dia gagah, kasih nama Yusuf. Hah? jangan dipanggil Ucup lagi. Jangan Yosef pula. Ya, Yosef. Yusuf. Kevin Yusuf boleh. Kevin Yusuf boleh. Ya nama panggilannya secara Islam ya. Hah? Muhammad Kevin Yusuf. Bagaimana? Sepakati ya. Nanti soalnya nanti saya bikin di sertifikat saya bikin nama hijrah setelah dia masuk Islam Muhammad Kevin Yusuf. Muhammad itu kan orang terpuji artinya. Ya Kevin itu nama aslinya. Yusuf itu nama nabi yang gagah. Nah, ini kan Kevin kan gagah nih. Ya enggak? Potong aku memang sampai luka dengan ceweknya ya. Ya. Dia Cocok lah kalau gagah dengan yang cantik cocok ya. kita manis ya. Siapa namanya? Zahra ya. Kali itu. Yusuf Zahra gitu. Nanti salah. Kita udah punya feeling sih. Giling ya. Udah punya feeling kita. Udah pengalaman duka sekali 2 kali. Nah itu waktu datang ke rumah tuh, kan saya waktu di Wonosobo, Iya. ngapain? Mau tolong cari Ustadz masuk Islam ini karena apa nih masuk Islam ya? Iya. Karena kenal anak saya dong. Saya nggak mau kalau karena cewek itu dia masuk Islam. Iya betul itu yang makanya itu kita pakai ya. Banyak kok kan banyak tuh. Oh dulu mungkin dia tokoh agama lain, terus dia masuk Islam. Ustadz kan banyak kan? Ya, Ustadz di Kiai dia banyak kan? Banyak itu. Terus saya bilang minta ridho dari mama papanya. Ya apalagi sudah ada Quran dari Islam kan sudah ada juga kan? Itu juga cukup bagus lah. Tinggal dibimbing aja. Ya cukup ya. Kita sepakati namanya tadi Muhammad Kevin Yusuf. Ya, Muhammad itu artinya orang terpuji, orang yang berakhlak yang baik itu artinya. Orang yang baik lah. Kevin itu nama aslinya. Kevin itu apa artinya? Ada artinya nggak di Kristen? Ada ya. Yang penting Kevin itu nama aslinya. Terus Yusuf itu meniru nama Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf? Semoga ganteng dia tuh terlimpah ke kita. Kayak Kevin ya. Ya. Begitu ya. Ini usulan Nabi Yusuf nih bagus. Ya, Muhammad Kevin Yusuf. Insyaallah. Ya. Kita ikuti semua ya. Kita saksi semuanya walaupun nanti tulisnya saksinya berdua nih. Yusuf Umar sama Oki ya. Oki teman. Suami Lisa. Oh. Kan dulu pernah kesini Ustadz. Oh iya, suami Lisa. Lisa. Iya, Lisa. Lisa. Oh iya, makanya kenal sama Sipa ya. Halal nyambung juga. Oh iya, benar. Cuma karena jarang ketemu jadi lupa saya. Tapi wajah aku mirip Lisa sana. Wajahnya jadi mirip. Kalau nikah gitu. Itu ya.
Ya, benar-benar. Jadi sama yang sifat juga mirip. Jadi gitu kan ya. Kalau kita gitu ya. Iya, sama anaknya. Di wajah tuh sering tarik menarik itu. Yang dari ini banget siapa? Ya. Iya, kayaknya. Kalau saya secara ilmu psikologi ya, psikologi cocok sih. Kevin sama si Zahra cocok sih. Kalau secara psikologi. Kalau saya nilai baca ya, cocok sih. Dari dulu ya. Yang penting jangan itu. Yang pertama benar hati kita dulu, keyakinan kita dulu, nanti baru setelah itu baru kita lanjutkan pernikahan. Itu aja. Sehingga Allah ridhoi kan. Ya, kita mulai ya. Kita istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. Semuanya. Astaghfirullahalazim. 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 Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Wa qala ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya agama yang Allah ridho adalah Islam. Barang siapa yang mencari selain Islam, Allah tolak agamanya. Alhamdulillah. Sekarang Kevin akan kita tuntun untuk bersahadat. Hati meyakini Islam itu yang benar, harus lidah mengucapkannya dan anggota tubuh mengamalkannya, mengamalkan semua ajarannya. Ini tiga ya, tiga syaratnya ya. Pertama, hati meyakini Islam itu agama yang benar, Allah itu Rabb kita, Muhammad Nabi kita, kemudian lidah mengucapkannya, kemudian anggota badan mengamalkannya. Perintah Allah, perintah Rasul kita kerjakan, larangan Allah, larangan Rasul ditinggalkan. Ya. Kalimat syahadat adalah asyhadu an la ilaha illallah. Artinya aku bersaksi, aku menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Aku bersaksi, aku menyatakan bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Aku ridha Allah Rabbku. Aku ridha Islam agamaku. Aku ridha Quran imamku. Nah itu. Ya. Sekarang coba Kevin mengucapkannya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla. Nah, ulangi ya. Ulangi ya. Oh ya pakai ini. Pakai ya. Coba pakai ini. Pakai aja. Ya. Ikuti saya ya. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu alla ilaha Illallah. illallah Wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa
tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah secara benar secara benar kecuali Allah. kecuali Allah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa Muhammad itu Muhammad itu adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Udah ya? Alhamdulillah. Gimana? Cukup? Udah ya? Udah lancar ya? Udah lancar ya? Alhamdulillah. Udah sah Islamnya. Udah selesai. Itu udah Islam itu. Kan gak sulit kan? Masuknya itu gak sulit. Yang sulit mempertahankannya. Untuk masuknya udah sampai 5 menit kan? Selesai. Yang susah mempertahankannya, mengamalkannya. Karena Islam itu 3 unsurnya tadi. Hati meyakini, mulut mengucapkan, anggota badan mengamalkan apa perintah itu, dan tinggalkan pelarangan Allah dan Rasulnya. Itu ya. Nah, Islam itu ada 5 rukunnya. 5 rukun Islam itu. Yang wajib, yang nggak boleh tinggal. Pertama syahadat. Nah, ini yang tadi itu. Syahadat selesai. Kedua sholat. Itu rukun kedua. Kalaupun kita Islam tapi nggak sholat, batal Islamnya. Sekarang banyak Muslim KTP, tapi nggak sholat, batal Islamnya. Banyak nggak? Ada nggak teman-teman yang nggak sholat? Banyak kan? Padahal udah batal. Di mata dia masih Islam. KTP Muslim tapi di mata Allah udah batal. Kenapa? Dia nggak sholat sama sekali. Jadi jangan sampai nggak sholat ya. Baik Ustaz. Nah, jangan sampai nggak sholat. Itu rukun itu, jangan sampai tinggal. Ya itu pertama syahadat, bersaksi yang tadi. Kedua sholat, ketiga puasa. Puasa kapan? Di bulan Ramadan. Selama sebulan ya. Puasa Ramadan. Ketiga, berzakat kalau mampu. Harta sampai senisab namanya. Senisab itu ukurannya 85 gram emas. Kita punya harta 85 gram emas. Sekarang berapa segram itu? 2 juta sekarang ya. 108 jutaan ya. Kalau kita punya harta segitu, punya uang segitu, punya tabung segitu, dan setahun ngendap di tempat kita. Setahun dimiliki, wajib keluarkan. Berapa dikeluarkan? 2,5%. Kecil kok. 2,5% kan kecil cuma. Untuk siapa? Untuk hasnaf 8. Nah, siapa hasnaf 8 itu? Ya, fakir, miskin, amil, masuk mu'alaf juga. Ya, musafir, fisabilillah, itu 8 hasnaf itu. Ya, jadi pada harta kita, kalau lebih satu nisab, ya, terus tahun dimiliki, wajib keluarkan zakatnya 2,5%. Itu hak orang lain itu. Begitu Islam mengajarkan. Itu yang keempat, zakat. Kelima, haji. Ketika kita mampu, wajib berhaji. Nanti saya doakan murah rezekinya ya. Amin. Murah rezekinya, Allah permudah untuk melaksanakan rukun Islam yang 4 tadi, yang 5 tadi. Berzakat dan berhaji. Ya, berhaji. Itulah kalau udah sampai kelimanya udah sempurna Islamnya itu. Tinggal lagi mengamalkan dan pertahankannya. Itu ya. Bismillah ya. Bismillah. Dah selesai. Alhamdulillah alamin ya.